Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Tarmizi Rusti dari kelas PTKE dengan NIM 5253351017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu sistem basis data dengan judul perancangan database sistem penjualan toko menggunakan MySQL. Nah, yang pertama itu penjelasan studi kasus. Nah, studi kasus yang saya pilih ini adalah sistem penjualan toko. Nah, sistem ini digunakan untuk mengelola data penjualan yang terjadi di sebuah toko, mulai dari data barang, data pelanggan, data kasir, hingga data transaksi penjualan. Nah, tujuan dibuatnya database ini adalah untuk memudahkan penyimpanan data, pencarian data, serta pengelolaan transaksi penjualan secara terstruktur dan efisien. Nah, dalam sistem ini terdapat 5 entitas utama, yaitu barang, pelanggan, kasir, transaksi, dan detail transaksi. Nah, yang kedua ini saya akan menjelaskan ERD atau kita sebut Entity Relationship Diagram. Nah, pada ERD terdapat 5 entitas, yaitu yang pertama itu ada barang. Nah, barang ini digunakan untuk menyimpan data barang yang dijual. Contoh atributnya itu ada ID barang, nama barang, harga, dan stok. Nah, yang kedua itu ada pelanggan. Nah, jadi pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Nah, contoh atributnya itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan telepon. Nah, yang ketiga itu ada kasir. Nah, jadi kasir ini digunakan untuk menyimpan data petugas kasir. Nah, contoh atributnya di sini ada ID kasir dan nama kasir. Nah, yang keempat itu ada transaksi. Nah, jadi transaksi ini digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan. Contoh atributnya itu ada ID transaksi, tanggal, dan ID pelanggan. Dan ada juga ID kasir. Nah, yang terakhir itu ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini digunakan untuk menyimpan rincian barang yang dibeli. Contoh atributnya itu ID detail, ID transaksi, ID barang, dan jumlah. Dan ada juga subtotal. Nah, jadi hubungan antara tabel itu pelanggan berhubungan dengan transaksi, kasir berhubungan dengan transaksi, transaksi berhubungan dengan detail transaksi, dan barang berhubungan dengan detail transaksi. Nah, yang ketiga itu di sini saya akan menjelaskan normalisasi. Nah, jadi normalisasi itu dilakukan untuk mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisien database. Nah, yang pertama itu ada UNF. Nah, pada tahap UNF ini data masih berada dalam satu tabel sehingga terjadi pengulangan data. Nah, yang kedua itu ada 1NF. Nah, pada tahap ini setiap atribut memiliki nilai tunggal dan tidak ada kelompok data yang berulang. Nah, yang ketiga ini ada 2NF. Nah, data mulai dipisahkan berdasarkan ketergantungan terhadap primary key-nya. Nah, yang keempat ini ada 3NF. Nah, 3NF ini database sudah terbentuk menjadi 5 tabel, yaitu barang, pelanggan, kasir, transaksi, dan detail transaksi, sehingga tidak terjadi redundansi dan struktur database menjadi lebih baik. Nah, yang keempat itu ada demonstrasi database. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan database yang telah dibuat. Nah, jadi database yang pertama itu ada database penjualan toko, tabel barang, tabel pelanggan, tabel kasir, tabel transaksi, tabel dan detail transaksi. Nah, jadi database yang saya buat bernama penjualan toko ini dan terdiri dari 5 tabel yang saling berhubungan. Nah, jadi selanjutnya saya akan menampilkan ini salah satu tabel. Nah, yang kelima ini ada demonstrasi query SQL. Nah, yang pertama itu ada query select. Nah, query select ini digunakan untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel. Nah, yang kedua itu ada query join.
Nah, query join ini digunakan untuk menggabungkan data tabel, transaksi, dan pelanggan. Nah, yang ketiga ini ada query group by. Nah, jadi query group by ini digunakan untuk mengelompokkan data dan menghitung total barang yang terjual. Nah, yang keempat ini ada query or die by. Query or die by ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan harga diri yang terendah ke yang tertinggi. Nah, jadi demikian presentasi tugas UAS sistem basis data saya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu, database penjualan toko berhasil dibuat menggunakan nama SQL dan mampu mengelola data barang, pelanggan, kasir, serta transaksi dengan baik. Sehingga dari penjelasan saya, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.